Halo guys, kembali sama Mimin. Seperti biasa, Mimin akan bahas sebuah film menarik yang berjudul Blue Lagoon: The Awakening, yang mengisahkan tentang dua remaja terdampar di pulau terpencil setelah kecelakaan kapal. Tak ada sinyal, tak ada bantuan, hanya laut, pasir, dan perasaan yang mulai tumbuh di antara mereka. Tapi bisakah cinta bertahan saat harapan untuk pulang semakin tipis? Bagaimana kelanjutannya? Langsung saja ke alur filmnya. Film dimulai dengan seorang gadis yang cerdas dan bertanggung jawab bernama Emma. Di sini terlihat Emma sedang bersiap-siap untuk pergi sekolah. Dia selalu menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu, atau bisa dibilang segalanya terencana untuknya. Di sisi lain terlihat Dean, bukannya siap-siap pergi ke sekolah, dia malah bermain PS. Ayahnya yang bernama Jack kemudian menyuruhnya untuk bersiap-siap pergi ke sekolah. Setelah itu, ibu Emma Barbara mengantar Emma dan Stacy pergi ke sekolah. Tepat ketika mereka sampai di sekolah, Dean lewat dengan mobilnya dan hampir menabrak Stacy. Stacy marah padanya, tetapi Barbara menenangkannya. Dean sedikit berbeda dan berjiwa pemberontak, tidak terlalu peduli dengan aturan sekolah ataupun guru. Di sekolah, Emma bertemu dengan sahabatnya Liz dan mengajaknya masuk ke kelas lebih awal. Kemudian seorang anak laki-laki di sekolah bernama Stephen menyapa Emma sambil memanggil namanya, yang membuat Liz berpikir bahwa mungkin Stephen tertarik pada Emma. Saat ini guru mereka, Tuan Christian, memberitahu tentang rencana karya wisata dan meminta siswa yang tertarik untuk datang tepat waktu ke bus. Dalam perjalanan ini, semua siswa harus pergi ke sebuah kota dan melakukan pekerjaan manusiaan. Singkat cerita, Emma sudah berada di rumah. Emma berterima kasih kepada orang tuanya karena mengizinkannya pergi karya wisata. Orang tua Emma sangat menyayanginya. Emma sangat antusias dengan perjalanan itu. Sementara itu, Dean tidak terlalu siap untuk perjalanan ini karena dia nggak ada teman di sekolah untuk diajak bicara. Tapi Jack meyakinkannya untuk pergi, mengatakan bahwa setidaknya dia bisa membantu seseorang di sana. Keesokan paginya, semua siswa naik bus untuk perjalanan. Teman-teman Emma, Liz, dan yang lainnya ikut juga. Di sisi lain, Dan setuju untuk pergi kali ini atas permintaan ayahnya. Saat naik bus, teman Emma, Liz, membicarakan tentang kemungkinan Emma berpasangan dengan Stephen. Setibanya di resort, semua anak mulai bersenang-senang di dalam kolam renang. Tetapi Dean tetap menyendiri di sana juga, berdiri di lantai atas dan hanya melihat mereka. Emma juga menatapnya. Kemudian tiba saatnya ketika guru mereka, Tuan Christian, membawa mereka ke proyek pembangunan. Singkat cerita, ketika Emma sedang video call dengan orang tuanya, temannya datang membawa kabar bahwa ada pesta karnaval yang diadakan di tengah laut malam itu. Awalnya Emma ragu-ragu, tetapi dia setuju setelah didesak oleh teman-temannya. Mereka semua gembira. Saat di kapal itu, Emma melihat Stephen sudah bersama wanita lain. Dean yang melihatnya mengejaknya. What's it to you? Setelah itu, tiba-tiba terjadi keributan di pesta itu karena polisi datang dengan perahu. Mungkin mereka tidak memiliki izin untuk pesta. Dalam dorong-mendorong itu, Emma tidak sengaja jatuh ke laut. Dan melihatnya dan melompat ke air sendiri untuk membantunya. Keduanya mencapai perahu kecil yang terikat dengan tali ke perahu besar. Dan memotong tali itu agar mereka bisa diam-diam menghindari perhatian polisi. Emma berulang kali mengatakan bahwa mereka harus kembali ke perahu, tetapi Dean memberitahunya bahwa mereka akan mengikuti perahu itu dari jarak tertentu. Sekarang mereka sudah cukup jauh dari perahu dan mengetahui bahwa perahu ini tidak memiliki mesin. Sekarang hujan juga mulai turun. Dalam gelombang yang kuat ini, keduanya menyadari bahwa mereka terdampar di tengah laut. Di sisi lain, kepala sekolah mengumumkan bahwa perjalanan 10 hari berikutnya telah dibatalkan. Liz khawatir tentang Emma, jadi dia memberitahu gurunya bahwa Emma ada di pesta itu bersama mereka tetapi sekarang hilang. Seorang polisi di sana berkata bahwa Dean juga hilang. Kembali pada Emma dan Dean.
Mereka mendapati diri mereka berada di perahu yang sama. Ponsel mereka tidak memiliki sinyal, jadi tidak ada pilihan selain menunggu bantuan. Dean memberitahu Emma bahwa khawatir tidak akan memperbaiki keadaan, jadi mereka harus tetap tenang. Beberapa saat kemudian, Emma tiba-tiba melihat sebuah pulau kecil di kejauhan. Mereka bergerak menuju pulau itu tanpa membuang waktu. Sesampainya di pulau itu, mereka memutuskan untuk berkeliling, berharap mendapatkan bantuan di dalamnya. Keduanya berpikir mungkin ada hotel atau semacamnya di sana tempat mereka bisa beristirahat malam ini. Emma dan Dean terus berjalan. Mereka melihat air terjun yang indah di sana. Dean ingin masuk ke dalamnya, tetapi Emma menghentikannya karena mereka harus mencari hotel terlebih dahulu. Sekarang setelah berjalan kaki, mereka mencapai ujung pulau. Di depan hanya ada lautan raksasa. Mereka menyadari bahwa mereka sekarang berada di wilayah yang tidak dikenal, misterius dan berbahaya. Karena mereka tidak melihat jalan setapak di sepanjang jalan. Artinya tempat ini benar-benar terpencil. Tidak ada seorang pun di sini. Mereka mungkin harus menghabiskan malam di sini. Mereka kira tinggal di gua akan aman, tetapi di sana begitu banyak kelelawar. Keduanya memutuskan untuk kembali ke perahu, tapi begitu mereka sampai di pantai, masalah baru muncul karena perahu mereka telah tersapu oleh ombak laut. Hari semakin larut, mereka mencoba menghabiskan waktu dengan makan sedikit makanan yang mereka miliki. Untuk menghabiskan waktu, dia mengambil ponsel Emma dan mulai mendengarkan musik. Tetapi Emma menyela agar bisa menghemat baterai. Keesokan harinya saat Dan bangun, Emma tidak ada di sana. Dia melihat Emma agak jauh sedang menulis sesuatu di pasir. Emma di sini menemukan air yang bisa diminum, tetapi dia menyadari bahwa ada orang lain juga di sini. Keduanya bersama-sama membangun tempat berlindung kecil dengan bantuan kayu dan daun. Mereka menjaga diri mereka tetap kuat karena mereka yakin seseorang akan datang untuk menyelamatkan mereka segera. Why Princeton? Seiring berjalannya waktu, keduanya mulai saling memahami satu sama lain. Ketika Dean melihat Emma, sedikit ketertarikan juga tumbuh di dalam dirinya. Mereka mengobrol untuk menghabiskan waktu dan terkadang mereka juga bersenang-senang. Hari-hari berlalu dan Emma menandai sebuah batu menghitung hari-hari yang telah berlalu. Setelah itu dia tidur di samping Dean dan tangannya tidak sengaja berada di atas Emma, tetapi dia merasa senang. Di malam besoknya, Emma mencoba menyalakan api dengan batu karena korek api mereka juga sudah habis. Sementara itu, Dean menemukan tulang belulang manusia yang membuat mereka merasa takut. Emma takut bahwa orang itu pasti mengambil nafas terakhirnya sendirian di sini. Tetapi Dean menenangkannya bahwa mereka tidak akan berakhir seperti itu. Karena mereka tidak sendirian. Mereka berdua dan akan saling mendukung. Perlahan-lahan hubungan keduanya semakin dalam. Dan di malam hari mereka menjadi lebih dekat satu sama lain. Ketika Emma bangun di pagi hari, dia tidak melihat Dean. Dia mencari dan melihat bahwa Dean sedang mencoba mengubur tulang belulang itu. Ketika Emma bertanya kepadanya, Dean menjadi marah dan terjadi sedikit pertengkaran di antara mereka. Setelah itu Dean menceritakan kisah keluarganya, bagaimana dia kehilangan ibunya dalam kecelakaan. Dan Dean juga tidak sadarkan diri selama 3 hari dalam kecelakaan itu. Ketika dia sadar, pemakaman ibunya sudah selesai. Tinggal dalam keadaan seperti itu, cinta mereka satu sama lain semakin tumbuh. Mereka tetap berharap untuk pulang, didukung oleh satu sama lain dan keberanian mereka. 1 bulan kemudian, berita tentang hilangnya mereka menjadi berita utama di media, dan polisi menganggap mereka sudah meninggal. Jadi sekarang mereka akan melakukan operasi pencarian yang lebih lambat untuk menemukan mayat mereka. Tetapi orang tua mereka berusaha keras untuk menemukan mereka. Tetapi sampai sekarang tidak ada kabar dari mereka, hanya ada harapan. Di sisi lain, Emma dan Dean menghabiskan hari-hari mereka di pulau yang tidak dikenal ini. Ikatan mereka sekarang lebih kuat, ada kedalaman baru dalam hubungan, perasaan cinta dan dukungan yang baru. Mereka menikmati waktu mereka, berbicara dan juga mengungkapkan perasaan mereka satu sama lain.
Suatu hari, Dean melihat sebuah pesawat terbang di langit. Dia segera berlari untuk mencoba memberi sinyal, tapi dia tidak menemukan flare gun di tempatnya, dan kesempatan untuk meminta bantuan pun hilang. Situasi ini membuat keduanya frustasi dan Emma mengatakan bahwa dia tidak tahan lagi. Dia ingin pulang. Beberapa waktu kemudian, mereka merasa bahwa barang-barang mereka hilang. Ada orang ketiga yang melakukan semua ini. Suatu hari dia mendengar langkah kaki, dia segera berlari untuk mengejar. Tetapi itu bukanlah siapa-siapa, melainkan seekor macan kumbang hitam yang berbahaya. Macan kumbang itu menyerangnya, tetapi Dean berhasil membunuhnya dengan pisau. Kemudian suatu hari mereka melihat seekor monyet kecil yang ternyata adalah pencuri barang-barang mereka. Mereka juga menemukan flare gun mereka yang hilang dari monyet ini. Sekarang mereka telah menemukan suar itu. Dan menjelaskan kepadanya bahwa dia mulai menyukai dunia ini. Dan jika beruntung mereka akan selamat. Tetapi Emma menjadi sedih karena mereka tidak hidup di sini, melainkan hanya berusaha untuk tetap hidup. Lalu setelah 2 hari kemudian mereka melihat sebuah helikopter lagi. Kali ini tanpa membuat kesalahan mereka segera mengirim sinyal dengan flare gun. Dan pilot melihat mereka dan datang ke arah mereka. Dengan demikian akhirnya mereka berhasil keluar dari pulau terpencil ini. Media meliput perjalanan heroik mereka dan kembalinya mereka hidup-hidup secara besar-besaran. Orang-orang terkesan dengan kisah mereka, memuji mereka dan keluarga mereka dengan bangga membawa mereka pulang. Tetapi karena ini mereka terpisah satu sama lain dan keduanya mencoba kembali ke kehidupan normal mereka. Dean merindukan Emma dan pergi menemuinya. Ada sedikit percakapan di antara mereka di mana Dean bertanya apakah dia merasakan sesuatu yang aneh setelah pulang. Emma mengangguk setuju, mengatakan bahwa dia akan segera mulai sekolah dan semuanya akan kembali seperti semula. Seminggu kemudian, Emma kembali ke sekolah bersama teman-temannya. Semua orang senang atas kedatangannya. Emma bersama mereka, tetapi dia merasakan kekosongan tanpa Dean. Sementara itu, Dean tetap menyendiri seperti biasa dan tenggelam dalam ingatan tentang Emma. Dia ingin bertemu Emma, tapi sulit untuk bertemu dengannya karena setelah terdampar di pulau bersama Emma, jika dia mendekatinya, dia akan mendapat perhatian. Singkatnya, saat Dean berada di rumahnya dengan kesedihan yang sama, dia tidak tahan lagi dan berlari untuk menemui Emma. Teman Emma, Liz, yang selalu meremehkannya, memberitahu Emma tentang kedatangan Dean. Dan akhirnya film pun selesai. Mungkin itu saja review dan pembahasan film Blue Lagoon The Awakening. Jangan lupa nantikan review film-film berikutnya. Terima kasih guys.